Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi untuk wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa marhaban bikum, selamat bergabung. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara live interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini, pengasuh acara live interaktif konsultasi keluarga, Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di Studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Marhaban sahlan. bikum Ustadz. Kefalakum Ustadz. Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah bisa Sehat. kembali menemani Ustadz di studio ini, Ustadz. Alhamdulillah. Istighfarah insyaallah. Gimana kabar keluarga, Ustadz? Kulluna bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah, ya kumullah. Gimana keluarga antum? Taib, alhamdulillah Ustadz. Yang semoga menonton Ustadz pada kesempatan ini, Ustadz. Allahumma amin. Taib, Masya Allah Ustadz. Sekarang kita sudah masuk di musim hujan, Ustadz ya. Nah, Sebagian daerah kita lihat banjir, itu Ustadz ya. tapi sebagian juga belum ada hujan. Belum ya. ada hujan. Subhanallah. Taib Ustadz, namun tentunya apapun itu sudah Allah takdirkan gitu Ustadz ya. Nah, Dan kita harus bersyukur. menerima. Menerima, Kita terima. Dan kalau turun hujan jangan lupa baca doa. Ada doanya Ustadz ya. Allahumma Soyiban. sayyiban Nafi'an. nafi'an. Kadang Masya kala tuh anak-anak kita lebih hafal daripada Lebih orang hafal tuanya ya. saja. Sahih. Masya Allah. Kalau sudah hujan reda atau sudah berhenti, doanya ada juga Ustadz ya. Nah, Masya Allah. semoga jadi manfaat buat Allahumma semuanya. amin. Baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah pemirsa, Ustadz dalam keadaan sehat dan insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah dengan beliau, tentunya merespon pertanyaan dari para pemirsa dan tentunya berkaitan dengan konsultasi keluarga. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita juga informasikan bahwasanya acara live interaktif kali ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bebas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragan. Kita ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331 544 6087 0331 544 6087. Nah, saatnya kita mendengarkan nasihat pembuka dari pemateri kita pada kesempatan ini. Faltafadhal maskura ma'jura. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fik barakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibbati fillah. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Menerima takdir ilahi. Di saat kondisi pandemi yang belum berakhir, kita melihat banyaknya kasus perceraian yang
lebih banyaknya itu adalah gugatan cerai dari para wanita. Apa penyebab utamanya? Ternyata banyak yang menjadi penyebab adalah masalah ekonomi. Maka Ana ingin memberikan nasihat kepada para wanita, kepada putri-putri Adam, yang bagaimana kondisi mereka di masa jahiliyah, kemudian bagaimana kondisi mereka di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Nabi mengatakan, aku menimpakan kesulitan buat orang-orang yang menelantarkan dua hak orang yang lemah, yaitu al-yatim wal mar'ah, anak yatim dan wanita. Ada apa dengan wanita? Banyak terjadi kezaliman terhadap mereka di masa jahiliyah. Maka Islam datang memuliakan para wanita. Namun para wanita sendiri harus tahu diri bahwa dia sebagai seorang wanita memiliki sifat-sifat yang harus diperbaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berpidato di hadapan para wanita ketika sedang Idul Fitr atau Idul Adha. Beliau mendatangi safnya para wanita. Dulu belum ada mic yang bisa sampai ke tempatnya para wanita. Ketika jumlah jamaahnya banyak, maka beliau harus datang menuju saf mereka. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Bersedekahlah kalian, karena aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Lalu ada yang bertanya, walima ya Rasulullah? Kenapa? Kenapa wanita banyak di neraka? Apa penyebabnya? Maka kata Nabi SAW menyebutkan bahwa para wanita, kebanyakan di antara mereka, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka banyak kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan-kebaikan. Sampai kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an." Andai kata engkau berbuat baik kepada mereka 1 tahun, berbuat baik kepada mereka, lalu istrimu melihat engkau melakukan kesalahan, maka dia akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku gak pernah melihat kebaikan di dirimu sedikit pun. Sifat kurang bersyukur, sifat tidak menerima kondisi yang ada, itu ada di diri wanita. Sehingga tatkala Nabi SAW menjelaskan hal ini, bukan untuk merendahkan para wanita, tapi untuk mengingatkan mereka kepada sebuah tabiat yang harus diperbaiki. Ya, semua ingin hidupnya gembira, senang, penuh dengan harta, berlimpah ruah. Tapi kadang-kala itu gak terjadi. Kadang-kala suaminya yang sudah capek, lelah bekerja ternyata gak dapat apa yang dia inginkan. Kadang-kala belum punya rumah, belum punya kendaraan. Yang akhirnya membuat sebagian wanita itu meninggalkan rumahnya, bekerja merantau, meninggalkan keluarga dan anaknya. Kadang-kala keluar negeri, tidak balik kecuali setelah bertahun-tahun dari sana. Kenapa itu harus dilakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ridalah engkau dengan apa yang Allah bagikan untuk dirimu. Engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ternyata untuk jadi orang kaya itu tidak dengan banyaknya harta benda.
tapi dengan hati yang ridho menerima. Sehingga para wanita harus mulai belajar untuk menerima kondisi yang ada. Bicara ekonomi, kalau memang yang ada 20.000, ya udah bagaimana dengan 20.000 hari itu dia bisa makan bersama suaminya. Atau bahkan mungkin dia bisa berpuasa sunnah untuk demi menghemat apa yang dimiliki. Sehingga kondisi yang ada menyebabkan dia lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla dan memandang kehidupan ini dengan kacamata optimisme yang insya Allah akan membuat dia berbahagia. Dan para wanita bisa untuk ke sana. Barakallahu fiik. Fiik barakallah masalah jaza. Udah punya istri? Belum Ustaz. Nanti kalau cari istri itu cari istri yang qanaah. Yang qanaah. Iya, yang nerima dengan kondisi kita ya. Kalau enggak, ya antum akan terus dirongrong ya. Minta tambahan ini, tambahan itu. Berarti sang suami gak harus qanaah, Ustaz? Wah, kalau suami ini kadang-kadang dia memang apa adanya kayak adanya gitu, saja. mau gimana gitu ya. Tapi ada suami yang ambisius ya. Yang juga kadang-kadang istri perlu mengontrol suaminya. Bukan malah mendorong suaminya. Antum kalau ngelihat kadang-kadang ada suami yang korupsi ini itu, terkadang ada dorongan dari pihak keluarganya. Terkadang. Tapi kadang-kadang memang dia juga yang berambisi. Barakallah. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga sedikit nasihat pembuka ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi para istri dan wanita menjadi wanita yang qanaah insyaallah taala. Baik, izin kita bacakan soal pertama Ustaz yang telah masuk. Ini dari Ibu di Banten, Kota Cilegon. Ustaz, Assalamualaikum. Saya sudah menikah 21 tahun dan memiliki satu anak usia 20 tahun. Semakin mendekati usia senja, saya semakin sadar bekal untuk akhirat saya masih sangat sedikit. Saya tidak mendapatkan hak saya tentang didikan masalah agama dari suami. Bahkan sholat pun suami masih harus diingatkan dan kadang masih santai meninggalkan. Dan ini berpengaruh juga terhadap anak saya. Saya tidak bisa tegas soal kewajiban agama terhadapnya. Bolehkah saya minta cerai dari suami? Atau sudah kuatkah alasan syar'i saya ini, Ustaz? Masya Allah jemaah. Ya, pertanyaan ini menggugah hati kita semua. Khususnya bagi yang belum menikah. Untuk tidak sembarangan memilih pasangan hidup. Kalau nggak dapat laki-laki yang seperti ini, yang dikatakan 21 tahun menikah, tapi kondisi nggak berubah. Dia masih santai, meninggalkan sholat pun harus selalu diingatkan. Tapi kalau sudah terjadi, maka sang istri mungkin perlu menambah volume nasihatnya buat suami. Terkadang ya selama ini kita belum dapat hidayah juga. Sehingga ada pembiaran. Mungkin setelah belajar ngerti, oh ternyata gak benar nih suami. Apalagi dikatakan sampai berpengaruh kepada kehidupan anaknya. Maka Ana rasa sebelum ibu menggugat cerai. Kalau bicara menggugat cerai, alasannya ya syar'i. Kalau suami tadi meninggalkan sholat ya, dengan santai, dia gak peduli dengan ibadahnya, maka sang istri punya hak untuk menggugat cerai di sini. Tapi sebelum itu hendaklah ada usaha lain untuk menggugah hati suami. Jadi terkadang jamaah, tatkala kita mengingatkan seseorang yang meninggalkan sholat dengan mengatakan sholat itu rukun Islam loh. Nanti yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholat. Yang jadi masalah iman dia kepada adanya hari kebangkitan, kepada adanya hisab, mizan, sirat, itu masih lemah. Sehingga terkadang kita menakut-nakuti dia dengan hari kiamat, dia gak takut gitu loh. Karena imannya lemah. Maka bagaimana sekarang menguatkan keimanan suami? Contohnya dengan cara
mengajak suami ziarah kubur. Itu termasuk yang akan mengingatkan kita dengan akhirat. Mengajak suami ke tempat-tempat bencana. Karena Allah menyuruh kita untuk melihat tuh gimana Allah menghancurkan, Allah membinasakan orang-orang tersebut. Sehingga dengan cara seperti itu harapannya suami tergugah. Yang ketiga, datang ke rumahnya orang-orang miskin. Orang-orang yang susah hidupnya. Orang-orang yang kalau kita melihat rumahnya hati kita akan terenyuh. Itu juga akan memperbaiki hati. Karena sebenarnya tadi suami udah paham hukum sholat, tahu itu rukun Islam. Tapi karena imannya masih lemah, jadi seperti mobil. Mobil itu kalau motornya lemah, mau kita gas berapapun, dia tetap lambat jalannya. Loh, terus caranya gimana? Mau dipenuhin bensinnya, tapi kalau memang motornya lemah ya tetap akan seperti itu. Caranya motornya diperbaharui. Kemudian setelah itu kalau memang tidak ada perubahan, lalu sang istri ingin menggugat cerai, yaitu alasan syar'i. Tapi semoga nggak harus bercerai ya. Semoga suami bisa diperbaiki. Barakallah. Baik, barakallah. Jadi cerai solusi terakhir saja. Ya, akhirud dawa al-kayya. Akhir Obat terakhir itu besi panas ya. panas. Artinya kan obatnya menyakitkan. Menyakitkan. Orang itu kalau di nyos ya sama besi panas itu sakit. Tapi mau gimana lagi, cuma itu obatnya umpamanya. Tapi kalau masih ada solusi lain kan orang akan memilih yang lainnya. Barakallah fiik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya dari Bapak Muftiano di Kota Tenggarang Selatan, Ustaz. Ustadz, assalamualaikum. Ibu kami usia 90 tahun. Sudah tidak bisa BAB sendiri. Ibu sangat rewel, mungkin karena sudah uzur. 2 bulan terakhir ibu tidak bisa tidur hingga pagi. Dan kami diminta ibu untuk menemani beliau hingga pagi. Karena kami juga sudah tidak muda lagi, akhirnya tidak sanggup lagi begadang walau bergantian. Berdosakah kami Ustadz bila menyewa jasa profesional perawat lansia yang mana ibu kelihatannya kurang suka terhadap sosok perawat atau atas perbuatan kami? Nah, ya ahibati fillah. Tatkala orang tua bertambah umurnya, ditambah penyakit yang dideritanya, biasanya hal itu akan membuat terjadinya perubahan sifat. Yang dulunya penyabar jadi mudah marah, yang dulunya tabah jadi mudah ngambek ya. Maka anak-anak harus menerima kondisi yang ada. Dengan cara apa? Ya dengan cara memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar dibantu untuk dapat merawat dan memelihara orang tua. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Allah mengingatkan kita berbakti di masa tatkala kedua orang tua kita atau salah satunya sudah tua renta dan kita merawat dia. Di sini kita perlu kesabaran ekstra. Jangan pernah mengatakan jangan pernah menghardik mereka. Jangan pernah ia menyakiti hatinya. Katakan kepada keduanya ucapan yang mulia. Dan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tadi kalau ibu sakit gak bisa tidur malam, maka perlu dicari tahu apa penyebabnya. Dan boleh jadi ya perlu obat, perlu perawatan khusus. Kalau memang ternyata udah diusahakan tapi ibu tetap ya ibu minta kita mendampingi. Disinilah anak-anak yang mendampingi ibunya yang begadang di malam hari, jadikan tuladang pahala. Kita tuh kadang-kala kalau menjadikan hal itu beban buat kita, yang ada kita tidak akan menikmatin.
Tapi kalau sang anak menganggap begadangnya dia sama ibu merupakan waktu-waktu terindah yang dapat mengangkat derajatnya dan memasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla, insya Allah mereka akan sabar dan tabah ya. Tapi kalau memang tadi nggak mampu karena memang usia juga ya, kemudian cari pembantu, cari perawat, maka carilah perawat yang cocok sama ibu kita. Jadi kalau memang nggak cocok, ibu ini kayaknya nggak suka sama perawat ini Ustaz, ya sudah cari perawat yang lainnya. Sampai nanti kita tahu sama karakternya ibu. Kita juga tahu kayaknya seperti apa sih perawat yang cocok sama ibu ya. Karena ada perawat yang bukan ngajak ngobrol ibu kita, malah dia sibuk main HP sendiri umpamanya ini dan itu. Ya akhirnya ibu kita ya merasa kesepian gitu loh. Tapi kalau ada perawat yang suka cerita, yang suka ngomong, yang suka ngaji, harapannya ibu ini juga ada yang meruqyah. Semoga dengan cara itu ya jadi lebih baik buat ibunya. Barakallahu fikum. Baik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan tampaknya sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz. Kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Hilmi di Cikarang. Masya Allah, barakallahu fikum. Afik barakallah. Barakallahu fikum Ustaz Syafiq. Masya Allah. Jazakumullah khairan sebelumnya atas kesempatannya. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Allah. Ustaz, Anda mau tanya Ustaz perihal anak bayi nih Ustaz. Kan misalkan ketika kita sholat begitu ya. Kan ada riwayat yang mengatakan Nabi itu pernah menggendong cucunya ketika sholat. Nah, bagaimana terkait dengan najis yang ada pada anak itu Ustaz? Misalkan pada popok begitu ketika anak sudah kencing, apakah kita masih boleh untuk menggendong anak tersebut ketika sholat? Misalkan juga ketika kita cuma berdua, kita dengan anak kita nangis gitu, apakah ketika kita sholat wajib, kita boleh mengangkat anak kita karena terpaksa begitu Ustaz? Mohon penjelasannya itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Hilmi di Cikarang. Ditunggu jawabannya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat menggendong anaknya. Cucu beliau. Bukan anaknya ya, cucu beliau ya. Siapa namanya? Umamah, anaknya Abil As, anaknya Zainab. Taib, yang jelas tatkala kita sholat nggak ada masalah sebenarnya menggendong anak kita. Tapi yang jadi masalah bagaimana ketika anak itu membawa najis. Sedangkan kita tahu di syarat sholat itu adalah suci ya, tempatnya suci, kemudian pakaian kita suci. Apabila najis itu tidak bersambung dengan diri kita, semoga tidak masalah ya. Karena tidak bersambung dengan pakaian kita, tidak bersambung dengan alas kaki kita, tidak bersambung dengan sejadah kita, tapi berada di tempat yang sebenarnya ya tersembunyi gitulah tempat tersebut. Walaupun lebih baik dihindarin hal itu. Namun kadang-kadang kalau tadi dikatakan terpaksa seperti itu, semoga nggak ada masalah asalkan najisnya itu tidak menyentuh ke pakaian yang kita pakai, alas yang kita gunakan untuk sholat dan alas kaki kita yang kita pakai. Seperti itu. Baik, barakallahu, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita coba sapa penelpon berikutnya Ustaz dari Ummu Azmi di Tangerang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Ya, assalamualaikum Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, anak kan ditinggal meninggal suami, sudah mau hampir selesai masa idahnya. Itu kan masa idah 4 bulan 10 hari Hijriyah atau Masehi ya Ustaz? Itu pertanyaan yang satu. Gimana? Anak kan sudah hampir selesai masa idah karena habis ditinggal meninggal suami. Siap. Ustaz. Masa idah itu 4 bulan 10 hari itu hitung kalender Hijriyah atau Masehi? Masya Allah. Terus yang kedua Ustadz, Masya Allah anak dikelilingi dengan sahabat-sahabat kajian syar'i yang
sangat support dan keluarga yang sangat support. Jadi seperti tadi juga sudah ada teman-teman main ke sini gitu. Nah, terus ada beberapa teman yang mau ngajak Ana makan nanti setelah selesai masa idah untuk menghibur Ana. Itu kalau makan di suatu restoran yang all you can eat, itu hukumnya gimana ya Ustadz? Itu saja yang Ana mau tanyakan Ustadz, karena Ana selama ini banyak bertanya dengan suami, qadarullah suami nggak ada, jadi Ana sering dengerin kajian Ustadz Lutfi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Syukron Umu Azmi di Tangerang. Jazakallah khairan Ustadz Syafiq. Hayakallah. Barakallah fiik. Baik, terima Barakallahu kasih fiik. Nah. Umu. Silakan Ustaz. Masya Allah. Nah, mahibati fillah, berkaitan dengan bulan ya. Hari dan bulan yang ditetapkan dalam hukum Islam itu semuanya adalah bulan-bulan Hijriah. Jadi kalau kita lihat umurnya Nabi Muhammad SAW, berapa umurnya beliau? 63 tahun. Itu pakai kalender Hijriah, ini Qamariyah ya, yang hitungannya adalah pakai qamar. Adapun kalau bicara masa iddah, maka sama sebenarnya. Hitungannya itu adalah hitungan menggunakan kalender Qamariyah. Jadi dihitung pakai kalender Hijriah, karena kita tahu perbedaan antara Masehi dan Hijriah ini dalam setahun kira-kira 11 hari. Artinya kalau arba'ata ashhurin wa ashra, maka sebenarnya kalau pakai kalender Hijriah kan lebih cepat. Hitungannya lebih cepat seperti itu. Jadi hitungannya pakai kalender Hijriah. Dan semoga para wanita yang tinggal mati oleh suaminya bersabar menghadapi hal itu, dan jangan melupakan suaminya, tapi berusaha untuk senantiasa mendoakan suaminya. Tapi kalau bicara restoran tadi disebutkan setelah masa iddah, kalau bicara diajak ke restoran nggak ada masalah. Cuma memang yang jadi masalah restorannya itu restoran all you can eat ya. Seperti itu tadi saya. Iya, yang bisa makan semuanya. Yang mungkin di situ ada unsur kita bayar berapa, kita makan apa saja. Jadi wallahu a'lam, kayaknya nggak paham, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya tentang masalah itu. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khairan atas jawab penjelasannya Ustaz. Demikian Ummu Azmi yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang berikutnya kita coba sapa pertanyaan berikutnya. Penanya berikutnya sangat telah terhubung. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Kali ini kita bersama Ibu Rosmi di Riau, Ustaz, bukan Ibu Masya Rosmi Allah, di- Masya Allah. Baik. Ya. Silakan Ibu Rosmi di Riau. Barakallahu fiik. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya, Ibu Rosmi di Riau, silakan Ibu. Terputus sepertinya Ustaz. Kita Subhanallah. akan bacakan soal yang telah masuk dulu Ustaz, sambil nunggu penelpon yang lain. Ini dari Riau Ustaz, Kota Pekanbaru. Bapak Ihsan namanya. Ustadz, masalah ikhtilat pergaulan istri. Istri saya banyak teman pria dan wanita. Mereka berteman sejak sekolah sampai layaknya saudara tak terpisahkan. Mereka sering nongkrong bersama pria dan wanita, makan, nonton bioskop, karaoke, belanja, dan lain-lain. Mereka tidak melakukan apa-apa, sekedar apa yang saya sebutkan sebelumnya. Saya melarang karena banyak sahabat prianya. Kata istri, semua orang di kota bergaul begitu. Mohon jawabannya Ustaz. Subhanallah jamaah. Iya. Ketidakfahaman kita dengan agama, kemudian tradisi dan budaya yang ada, terkadang membuat kita jadi merasa yang ada itu yang benar. Apalagi dikatakan ikhtilat antara laki-laki dengan wanita, ya menjadi hal yang lumrah kita lihat di tempat kerja, di sekolah, sehingga membuat orang-orang itu tidak risih dengan hal yang seperti itu. Maka yang perlu ditekankan adalah bertanya. Ajak keluarga kita, ajak pasangan hidup kita untuk bertanya. Ayo tanya sama ustadz. Gimana sih hukumnya? Sehingga kita tidak mengambil agama ini dari tradisi dan budaya.
Kalau tradisi itu benar ya kita terima. Tapi kalau tradisi itu nggak benar ya mau nggak mau kita harus menolaknya. Jadi ahibati fillah, semoga dengan cara kita belajar ya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan antara wanita dengan laki-laki ketika sholat ya. Wanita itu di belakang, nggak bercampur dengan laki-laki. Padahal mereka dalam rangka beribadah yang insya Allah hatinya bersih, tapi diatur seperti itu. Bahkan pintu masuknya laki dan perempuan. Nabi SAW mengatakan kalau pintu itu ditinggalkan untuk perempuan saja. Agar memang tidak terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita. Jadi dengan cara kita mengajak pasangan hidup kita untuk bertanya. Kadangkala kalau kita yang ngasih tahu ya dia merasa engkau tahu apa, engkau faham apa gitu loh. Maka hendaklah kita bertanya kepada yang memang berilmu dalam permasalahan itu dengan harapan ya kita mendapatkan pencerahan. Taib, ada satu hal tadi yang perlu ditekankan kembali yang berkaitan dengan menggendong anak ya. Ingat ketika menggendong anak dalam sholat memang yang pertama harus dipastikan anak itu bersih. Kalau kita tahu anak itu pakai pampers yang najis, dia bawa najis, maka ternyata para ulama mengatakan nggak boleh walaupun tidak menyentuh ya, walaupun tidak bersambung dengan kita, tapi karena membawa najis tersebut maka hendaklah dihindari. Dan kalau kita tahu anak itu bawa najis, kita tetap gendong dia dalam kondisi tadi menangis, para ulama mengatakan sholatnya bisa batal gitu loh ketika kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, kan kadang-kadang orang nggak tahu anaknya bawa najis apa enggak, tapi nangis langsung digendong, maka insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau tahu, maka hendaklah menghindari hal itu. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan berikutnya sudah terhubung pula penelpon dari Batam Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Ahmad di Batam. Alhamdulillah, semoga Ustaz dan semuanya sehat selalu ya Ustaz. Amin, amin. Barakallahu fikum. Amin. Apa Ustaz mau nanya tentang Tafadhali. anak-anak yang udah SMP dan qadarullah sekolah di negeri dan sering mengikuti teman-temannya yang selalu TikTok menggunakan musik itu. Sedangkan anak udah menasihati pelan-pelan dan terutama sholat setiap ini anak doakan anak-anak kami kebaikan untuk menasihati anak kami ini supaya menjauhkan dari TikTok yang hukumnya sangat haram gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz supaya alhamdulillah anak-anak di samping anak supaya dengar Ustaz langsung gitu. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ummu Ahmad di Batam. Ya, silakan Ustaz. Sayangnya ibu sama anak Ustaz. Masya Allah ya. Antum punya TikTok, aplikasi TikTok. Nggak pernah punya Ustaz. Jadi memang kalau kita lihat ya, subhanallah ya, tersebarnya musik di mana-mana. Bukan hanya musik ya, tapi dengan joget ya. Kemudian dulu orang itu kalau mau terkenal sulit. Dia harus menjadi artis, dia harus berangkat ke Jakarta. Sedangkan sekarang dimanapun dia bisa terkenal, dia bisa jadi viral gitu ya. Maka sebenarnya aplikasi yang ada itu tergantung dengan konten dan isinya. Walaupun kalau kita lihat TikTok memang sepertinya untuk musik ya. Untuk musik dan untuk joget-joget di sana. Tapi aplikasi itu pun seharusnya kita isi dengan hal yang berguna, bisa dimanfaatkan karena musiknya bisa dihilangin sebenarnya. Bagi anak-anak yang mungkin ingin menggunakan aplikasi, maka diarahkan untuk menggunakannya dalam hal yang positif, gitu. Hal yang berguna. Umpamanya kita lihat kadang-kala ada cara masak, ada cara menanam, cara ini dan itu. Jadi diarahkan untuk memanfaatkan aplikasi yang ada, baik TikTok, baik Instagram, baik apa saja itu kepada hal-hal yang positif, yang baik. Disinilah tugas orang tua ya. Tugas orang tua itu mengarahkan, engkau pakai ini untuk yang ini gitu loh. Tapi kalau kita buka, kita tonton, dia isinya rata-rata kurang berguna gitu loh. Hal-hal yang kalaupun ada manfaat sangat sedikit sekali. Maka buat anak-anak ya,
lihatlah apa yang berguna buat dirimu. Jadi kita nih punya masa depan. Kita punya cita-cita. Yang cita-cita itu gak bisa diraih dengan tidur-tiduran ya. Gak bisa. Cita-cita itu diraih dengan perjuangan. Makanya terkadang banyak hal-hal yang membuat kita lengah, lalai. Sehingga waktu kita habis gak ada manfaatnya. Orang kalau nonton TikTok 1 jam itu gak kerasa. Tahu-tahu 1 jam habis. Tapi dia kalau baca Quran 10 menit, itu kayak udah lama banget, udah ngantuk ya. Karena memang itu ada setan di tempat-tempat yang sesuai dengan nafsu kita. Namun berat hal itu. Kata Allah Azza wa Jalla, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang yang takut dengan makom Rabbnya, di mana dia akan diberdirikan di sidang. Kemudian dia menahan nafsunya dari keinginan-keinginannya, maka surga tempat dia nantinya. Dan nanti di surga itu akan diperbolehkan apa saja yang diinginkan oleh jiwa manusia. Selama itu hal yang halal, maka akan diperbolehkan. Tapi perlu bersabar dan mungkin tadi diarahkan keinginan dia kepada hal-hal yang positif. Sekarang ada kajian juga kalau nggak salah di TikTok ya. Iya. Mas Syekh kita lihat ada juga. Ada sudah, karena memang mau tidak mau, artinya di tempat itu bukan sebenarnya mereka mau masuk ke TikTok, tapi karena melihat banyak orang yang nonton TikTok, kita perlu ngasih nasihat mereka. Masa nontonnya TikTok nasihatnya di IG? Kan dia nggak pernah buka IG gitu loh. Maka bagaimana memanfaatkan TikTok ini supaya orang dapat nasihat di sana. Tapi memang kita lihat ya, antum kalau perhatikan konten-konten yang nggak berguna, konten-konten yang nggak manfaat ya, itu banyak yang nonton. Sampai Ana pernah melihat 2 konten ya. Satu kalau nggak salah kontennya Jeff Bezos. Tahu antum salah satu orang terkaya di dunia itu. Dia menjelaskan tentang bagaimana kunci kesuksesan lah. Ini dan itu ya, bagaimana perjuangan dia. Yang satu ada Crazy Rich yang dengan mobilnya yang mewah, yang kekayaannya ya dibandingkan Jeff Bezos ini mungkin 1 banding 10.000 orang ini. Tapi orang lebih banyak nonton yang tadi, yang Crazy Rich yang pakai mobil ini itu. Padahal nggak ada manfaatnya. Buat yang nonton tuh nggak ada gunanya. Sedangkan ini yang urusan dunia yang mungkin ada manfaatnya, mereka nggak tonton. Jadi memang masalah. Makanya orang kalau mau viral, kadang-kala harus bikin konten yang gak berguna. Karena kebanyakan orang gak berguna. Nah, cukup saja. Masyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Semoga yang ibu bertanya dan juga anak beliau Ahmad bisa memahami dengan baik dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita coba sapa Ibu Rosmi lagi di Riau, Ustaz. Oh, nyambung lagi. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rosmi yang terputus tadi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya mempunyai anak 8 yang sudah berumah tangga sebelum ayahnya meninggal. Dan yang satu yang bontot. Jadi di akhir 2006 anak saya yang kecil tadi dipinang oleh keluarga seorang laki-laki. Jadi kami keluarga bermusyawarah rupanya diterima pinangan tersebut. Jadi sudah dinikahkanlah anak saya. Karena ayahnya sudah meninggal, diwalikan sama abangnya yang paling tua. Siap. Nah, rupanya 5 bulan anak tadi siap menikah, rupanya dia udah melahirkan. Kami keluarga pun tidak tahu bahwa dia udah hamil waktu nikah. Jadi dan anak yang di luar nikah tersebut sudah meninggal berumur 5 tahun. Jadi sekarang anaknya udah 4. Yang 3 kebelakangan, apa termasukkah anak luar nikah yang 3 belakangan Ustaz? Atau
dianggap anak yang nikah sah gitu. Dan juga satu pertanyaan lagi, seandainya anak yang dua perempuan satu laki-laki tersebut, seandainya dia menikah nanti, bolehkah ayahnya jadi wali ataupun adiknya yang laki-laki jadi wali untuk kakaknya? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmi di Riau. Ya. Subhanallah ya. Jadi ceritanya nggak tahu kalau ternyata Sudah hamil dulu. Inilah jamaah salah satu dampak dari pergaulan bebas ya. Dampak dari sekolah yang bercampur ini kan tadi kan ada pertanyaan terbiasa gitu, artinya apa sih kok kayaknya dianggap mungkar gitu loh, padahal mungkar. Dampaknya apa? Banyak perempuan-perempuan yang menikah dalam kondisi sudah nggak gadis lagi, bahkan dalam kondisi hamil. Kita tahu di Jakarta, bukan cuma di Jakarta, di kota-kota besar itu ya kadangkala ditemukan klinik aborsi. Jumlah yang diaborsi itu puluhan ribu. Kok bisa? Dari pergaulan bebas. Dari bercampurnya laki perempuan di sekolah, di tempat kerja, yang mereka menganggap hal itu wajar. Kembali kepada pertanyaan Bu Rosmini. Bagaimana dengan Wali ini. pernikahan tadi? Pernikahan. Apakah pernikahannya sah atau tidak? Memang ada khilaf di antara para ulama tentang menikahin wanita yang hamil dari zina. Apabila wanita itu telah bertobat, maka insya Allah gak ada masalah. Nikahnya sah. Kalau bicara nikahnya sah, maka masalahnya di anaknya. Gimana dengan anak yang hamil sebelum nikah? Maka pendapat jumhur ulama, anak itu dinisbatkan kepada ibunya, tidak kepada bapaknya. Tapi kan tadi disebutkan anaknya sudah meninggal dunia. Maka bagaimana dengan anak-anak yang selanjutnya? Anak-anak yang selanjutnya adalah anak bapaknya. Jadi nggak ada masalah. Itu anak bapaknya. Sehingga yang jadi wali adalah bapak kandungnya. Walaupun memang sebagian ulama berpendapat kalau memang nikahnya dalam kondisi hamil, nikahnya diperbaharuin. Karena sebagian ulama berpendapat nggak sah gitu ya. Tapi insya Allah Anda lihat pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan sah pernikahan tersebut. Dan karena dia hamil bukan hamil istrinya orang yang dinikahin, tapi hamil dari perzinaan, yang mungkin dia juga yang berzina dengan perempuan tersebut, asalkan tadi dia sudah bertobat, sehingga anak-anak yang selanjutnya yang dikatakan punya anak 4 ya tadi, maka itu adalah anak bapak ibunya, sehingga ya dapat menjadi wali, dapat jadi warisan, semuanya karena anak sah mereka. Barakallahu fikum. Afik barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Dan berikutnya dari ini kita nih Rio Pekanbaru. Ustaz. Masya Allah. Kita coba sapa Ustaz. Umu Yodi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yodi di Pekanbaru. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Tafadhali. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Siap, tafadhali. Begini Ustaz. Saat ini umur saya 21 tahun. Sejak kecil saya tinggal bersama ayah saya. Sejak kecil saya tidak tinggal dengan ayah saya karena adanya perceraian. Ayah saya meninggal saat saya berusia 9 tahun. Keadaan yang demikian membuat saya sangat rindu akan kehadiran sosok seorang ayah. Ketika saya berinteraksi dengan seorang laki-laki, ada laki-laki yang bukan mahram, yang saya sangat merasa nyaman ketika berinteraksi dengan dia. Bagaimana ya Ustadz solusinya atas kondisi yang demikian? Di satu sisi saya merasa rindu dengan ayah saya, dan itu terobati ketika saya bersama dengan ikhwan itu. Tetapi dia bukan mahram saya.
Bagaimana solusinya Ustaz? Baik, cukup umum. Ayahnya nggak ada. Udah meninggal. Oh, meninggal ketika kecil tuh meninggal, bukan ya, Ya. ditinggal meninggal. 9 tahun. Cukup Dari kecil dia nggak tinggal dengan ayahnya karena ibunya dengan ayahnya udah bercerai. Tunggu. Dia itu ditinggal mati ayahnya apa ayahnya bercerai? Waktu dia lahir itu ayahnya tidak tinggal bersama dia karena dia tinggal bersama ibu. Ayah dan ibunya sudah bercerai. Dan sekarang ayahnya udah meninggal dunia. Ya, umur 9 tahun ayahnya meninggal. baik. Siap Saya kalau pamit, gitu. Ustaz, ya. Baik, Nah. cukup Umu Yodi. Ya, cukup. Jazakallah barakallahu khairan. fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Iya. Orang itu butuh kasih sayang. Ahibati fillah. Sebelum Anda menjawab pertanyaan ini, Ana ingin memberikan nasihat ya kepada orang tua. Jangan lupa untuk memberikan perhatian kepada anak-anak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin hati kita lembut, beliau memberikan arahan kepada kita untuk mengusap kepalanya anak yatim. Kenapa? Karena nggak ada yang ngusap kepala anak itu. Sedangkan kita orang tua, ya karena punya anak, anaknya digendong, diusap kepalanya, dicium. Sedangkan anak yatim ini kan nggak ada. Akhirnya kejadiannya tadi disebutkan dia rindu kan. Dia rindu dengan ada yang kehadiran sosok ayah, yang gendong dia, yang mencium dia, yang memeluk dia, subhanallah. Maka kita suruh perhatian kepada anak yatim. Dan antum bisa bayangin ya, yang namanya kucing. Kalau diusap kepalanya, bagaimana dia? Dia seneng banget gitu ya. Seneng banget dia sambil memejamkan matanya. Karena dia merasa ada yang perhatian sama dia. Bagaimana dengan manusia? Jadi kalau orang tua tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya, yang ditakutkan anak itu cari kasih sayang di tempat lain. Yang akhirnya, ya na'udzubillah, kadangkala dia dimangsa oleh serigala-serigala berbulu domba. Baik, bagaimana yang harus dilakukan? Yang pertama, ana rasa anti kalau memang butuh kehadiran sosok seorang ayah, anti cari mahram anti. Siapa paman? Paman anti dekat sama pamannya ya, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, dengan harapan anti kekosongan di diri anti itu terpenuhi. Tapi kalau nggak ada, bagaimana dengan ikhwan yang bukan mahram ini? Ya harus dihalalkan. Jadi anti minta kepada ikhwan tersebut untuk melamar anti. Kalau memang dia serius. Karena jangan sampai setan memanfaatkan kekosongan yang di diri anti sehingga anti terjebak dalam perbuatan dosa. Dan sekali lagi, selama ada yang diperbolehkan sama Allah Azza wa Jalla, itulah yang seharusnya menjadi pilihan kita. Kemudian kalau kemungkinan ikhwan itu tidak mau menikahi anti ya, maka anti harus banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hati anti berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah membolak-balikkan, terserah Allah. Maka hendaklah anti berdoa di waktu-waktu mustajab supaya Allah menjaga diri anti dari fitnah yang ada. Barakallahu fikna. Wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari hamba Allah di Gorontalo. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, bagaimana sikap kita terhadap ibu yang suka berbohong? Ibu saya itu kadang kalau ada berita yang belum pasti langsung disebarin. Lalu kalau berbicara ucapannya kadang ditambah-tambah. Kemudian kalau janji kadang dia ingkari. Nah kalau saya nggak percaya ucapan ibu saya marah Ustaz. Mohon pencerahannya. Nah, ya ini berkaitan dengan berbakti kepada ibu ya. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berkata kepada keduanya, wa qul lahuma qawlan karima. Jadi kalau kita
ngomong sama orang tua kita, pilihlah kata-kata yang indah. Tatkala ibu bercerita, dengarkan ceritanya sampai selesai. Tatkala ceritanya itu berkaitan dengan menggibahin seseorang, ngomongin orang, maka di sini kita kemudian memberikan nasihat kepada ibunda kita. Kalau dikatakan tadi ibu mungkin ingkar janji, ngomongnya nggak benar ini dan itu, maka sabar menghadapi ibu. Jadi kadangkala kita tuh diuji sama orang tua kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Semuanya ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian buat sebagian lainnya. Atasbirun, poinnya sabar nggak kalian? Oleh karena itu kadangkala ya kalau antum sekarang ya atau anti sekarang capek sama ibu antum, ingat dulu mungkin antum juga seperti itu sama ibu, nyusahkan ibu, ngomong sama ibu juga kadangkala bohong ya. Anak-anak kan kayak gitu, kadangkala dipanggil juga nggak dengerin ya. Ada hal-hal yang kita sadar kalau kita juga dulu penyusahkan ibu. Jadi kondisi yang sekarang hendaklah anti berusaha untuk menjadi pendengar yang baik buat ibu. Kalau memang ada kesalahan di diri ibu, ditegur dengan cara yang baik sambil didoakan. Itu mungkin yang dapat kita lakukan. Barakallahu fiik. Afik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Mungkin waktu tersisa kita bacakan soal terakhir Ustaz. Dengan ringkas Allah, ini dari Ibu Dewi di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Suami saya seorang perantau dan jika pulang dari perantauannya lebih dulu pulang ke rumah ibunya daripada ke rumah saya istrinya. Dia pulang ke rumah saya menemui saya setelah dia bertemu ibunya dulu, dan kadang dia tidak memberitahu saya kapan dia akan pulang ke rumah setelah menemui ibunya. Apa hukumnya dan mohon penjelasannya Ustadz, karena dalam hati saya sering ada unek-unek karena merasa tidak berarti. Subhanallah jemaah. Ya, ketika datang seorang bertanya kepada Nabi SAW, Man ahaqqun nas bihusni sahabati. Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan pendampinganku? Siapa orang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Apa kata Nabi SAW? Ummu, ibumu. Qultu thumma man? Ummu, ibumu. Qultu thumma man? Ummu, ibumu lagi. Baru setelah itu yang keempat ayah. Jadi kondisinya ibu baru ayah. Istri setelah itu memang. Jadi tatkala seorang istri mendapatkan suami yang seperti itu, maka dia mendapatkan suami yang soleh sebenarnya. Selama dia tidak menelantarkan anti, dia memberikan hak anti, maka anti harus dukung dia berbakti kepada ibunya. Karena surganya suami adalah orang tuanya, dan surganya engkau seorang istri adalah suamimu. Dan bisa dibayangin ya, bagaimana jasa seorang ibu. Engkau pun akan menjadi seorang ibu. Engkau punya anak. Bagaimana ketika anakmu lebih perhatian sama istrinya daripada sama ibunya? Bagaimana kalau anakmu lebih peduli sama istrinya daripada sama orang tuanya? Padahal kalau dilihat, bicara jasa, maka apa sih jasa seorang istri dibandingkan dengan jasa seorang ibu? Ibu yang mengandung selama 9 bulan, melahirkan, menyusui. Dan istri akan mendapatkan itu tatkala dia jadi ibu, dia punya anak. Jadi insya Allah kalau engkau mendukung suamimu berbakti kepada orang tuanya, insya Allah Allah akan berikan kepadamu anak-anak yang berbakti kepada dirimu. Dan orang yang berbakti sama orang tuanya, rizkinya akan dilancarkan, doanya mustajab. Dan Allah akan berikan kehidupan yang baik buat dia. Tinggal bagaimana kalau tadi dikatakan dia punya kadang-kala merasa gak berarti. Enggak, engkau sangat berarti sekali buat suami kalau dia mendukung suaminya. Jadi jangan sampai suami pulang akhirnya berantem karena merasa ini lebih perhatian sama ibunya.
maka engkau katakan kepada suamimu, jazakallah khair. Semoga anak-anak kita seperti engkau nanti. Tapi Barakallah fiik. mungkin seorang suami butuh caranya mungkin saja supaya si istri nggak terlalu merasa ada unek-unek tadi gitu Ustaz. Ya, artinya gini kan tadi, kalau istrinya, suaminya, ini kan yang tanya istrinya. Kalau suami selama tidak menelantarkan istrinya, dia memberikan haknya, tapi kan suami udah tahu skala prioritas mana yang lebih dahulu. Maka sang suami ketika, kalau tadi dikatakan nggak tahu kita Ustaz kadang kala kapan dia mau ke anak gitu seperti itu. Ya, merasa perlu bersabar ya. Suami juga mungkin ya perlu ngasih tahu, insya Allah aku mungkin setelah jam sekian aku pulang ya, seperti itu. Tapi kalau nggak didapatkan itu, Bersabar saja. maka sabar. Dan jadikan ini sebagai tadi ladang pahala. Dia malah seharusnya mendukung suaminya melakukan itu dengan harapan Allah al-jaza'u min jinsil amal. Anak-anaknya akan berbakti kepada ibunya. Barakallah fiik. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Hayakumullah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kali ini Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Hayakum, Barakallahu fiikum. hayakumullah. Hayakum. Sampai ketemu kembali insyaallah Ustaz di pertemuan berikutnya. Yassarallahu umur. Hayakumullah. Pemirsa Fatwa TV, pendengar dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Demikian yang dapat kami sampaikan, sajikan pada kesempatan ini. Dan mohon maaf atas segala pertanyaan yang belum bisa direspon. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Sukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. perjalanan hidup yang panjang